Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Rusdi Syarif. Baiklah sahabat dan penonton sekalian, apa kabar? Semoga kita selalu sehat, murah rezeki, dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi ini berkaitan dengan info semalam dari Kerajaan Malaysia tentang MTP, tentang mitra terlepas itu, yang ada pengecualian bagi kategori yang telah ditentukan, bahwa kategori yang 14 itu boleh tidak memohon MTP, boleh tidak memohon mitra terlepas. Tapi ada 4 kategori lagi yang perlu memohon MTP. Dan untuk mudah fahamnya berkenaan dengan kategori tersebut, kategori yang tidak perlu MTP, kategori yang perlu MTP adalah bagi PAS yang masih hidup, itu tidak perlu memohon MTP. PAS yang masih hidup seperti PAS PR, PAS mengikut pasangan warga negara, PAS pelajar dan sebagainya, kalau masih hidup kita tidak perlu MTP. Tapi kalau PASnya mati, itu perlu memohon MTP. Jadi yang menjadi pertanyaan lanjutan yang banyak ditanya adalah, apakah masih perlu kuarantin? Iya, masih perlu kuarantin. Ini nanti tertakluk kepada kita, apakah kita memohon atau tidak. Kalau kita memohon home quarantine, memohon kuarantin di rumah, maka kita nanti kalau diluluskan kita bisa kuarantin di rumah. Tapi kalau kita tidak memohon atau kita mungkin permohonan tidak diluluskan, maka nanti kita akan kuarantin di tempat kuarantin. Berapa lamanya? Ya seperti yang kita sebut sebelum ini, yaitunya masih 7 hari bagi yang telah lengkap vaksin. Berapa biayanya? Ya kalau sebelum ini kan kalau penuh 14 hari itu harganya 5.200. Tapi karena sekarang sudah separuh dari 14 hari, 7 hari itu bermakna lebih kurang 2.600 untuk kos kuarantin di tempat kuarantin. Jadi ada lagi yang bertanya, kalau seandainya saya kuarantin di rumah itu bukan rumah saya kuarantin itu di tempat saudara saya, yang mana di tempat saudara saya itu dia sendiri atau bersama istrinya, ada kamar kosong. Ya begini ya, berdasarkan pengalaman teman-teman yang masuk ke Malaysia ini, bahwa peluang lebih besar diterima untuk kuarantin di rumah itu kalau di permohonan kita itu alamatnya itu sesuai dengan alamat kita di MySejahtera. Kita nih kan buat home quarantine, dan alamat di home quarantine itu, permohonannya itu kita sama dengan alamat di MySejahtera, maka itu peluang diterimanya itu lagi besar karena alamat sama, bermakna itu rumah kita sendiri. Tapi berkenaan dengan isu tadi itu, bahwa ini rumah saudara saya, ada kamar yang kosong, bagaimana? Ya, keputusan yang seperti itu mutlak di tangan Kerajaan Malaysia, karena Kerajaan Malaysia yang menentukan. Oke, jadi nanti kalau kita yang buat permohonan seperti itu, kalau bukan alamatnya bukan rumah kita, mungkin contoh rumah saudara, atau mungkin kita sewa rumah, atau mungkin entah macam mana, jadi itu adalah keputusannya mutlak di tangan Kerajaan Malaysia, apakah diluluskan atau tidak. Ya kalau ada rezeki, mudah-mudahan kita diterima. Dan rumah yang bagaimana? Ya seperti biasa, rumah itu pastikan tidak ada wanita hamil, anak yang umurnya di bawah 12 tahun, tidak ada warga emas, tidak ada orang yang mempunyai penyakit kronis, ada kamar yang kosong, ada bilik mandi yang kosong. Dan untuk secara rincinya saya pernah bahas pada video sebelumnya. Nanti video-video berkenaan dengan kuarantin ini saya akan letakkan di deskripsi, karena ada beberapa video yang telah saya buat sebelum ini berkenaan dengan home quarantine ini. Jadi apakah bayarnya kita secara cash atau online? Ya untuk sebelum ini pembayaran kuarantin itu masih secara online. Apa linknya nanti saya letakkan di deskripsi, supaya nanti kita langkahnya ke depan bisa lagi mudah. Dan apakah kita bisa bayar cash? Untuk sekarang ini masih belum ada informasi tentang untuk bayar cash itu. Tapi apapun itu, kalau ada informasi saya akan update kemudian. Tapi bagi kita yang telah ada pengalaman kuarantin ini, bayarnya secara cash, boleh komen di bawah bagaimana teknikalnya. Oke, seperti itu. Dan lagi satu terakhir, seandainya kita sudah buat permohonan home quarantine dan statusnya itu belum ditolak, belum diterima, diterima belum, ditolak belum, tapi statusnya masih pending, ya ini kan masih 50-50. Kita tidak tahu apakah bayar tidak, atau diterima tidak, diterima tidak. Jadi bagaimana caranya? Kalau memang betul statusnya masih pending, kita bayar saja dulu dan kita masuk saja ke Malaysia, dan masuk sebaiknya melalui KLIA. Karena nanti pada pengalaman sebelumnya, orang-orang yang statusnya
permohonan kuarantin di rumah ini masih dipending, nanti ketika sampai di KLIA akan diasingkan barisannya. Nanti akan ditanya, siapa yang ada permohonan home quarantine-nya pending. Nah, nanti di situ akan dicek oleh petugas. Bagaimana kedudukan rumahnya, isi rumahnya akan ditentukan. Kalau rupanya situ diterima, nanti kita bisa kuarantin di rumah. Tapi kalau petugas di bandara katanya, oh ini ditolak, tidak bisa, maka kita kuarantin di tempat kuarantin. Jadi nanti bagi yang diterima home quarantine di bandara ini oleh petugas diterima, nanti pembayaran yang telah kita bayar itu bisa kita refund. Tanya saja sama petugas di situ bagaimana caranya, atau nanti bisa secara email. Tapi lebih baiknya saran saya adalah karena kita masih di sana, kita masih berbincang dengan petugas yang meluluskan kita tersebut, maka terus saja tanya langsung kepada petugas tersebut. Karena itu lagi mudah, karena nanti kita akan dapat jawaban secara langsung dari petugas, dan mungkin bisa saja ada cara terbaru untuk refund uang yang kita telah bayar untuk home quarantine tersebut. Jadi itu saja informasi saat ini, bahwa kalau kita masuk ke Malaysia ini masih wajib untuk kuarantin. Sama ketika kita masuk ke negara kita Indonesia, atau siapa saja yang masuk, warga negara asing yang masuk ke Indonesia, itu masih perlu, masih wajib kuarantin. Kita lihatlah ke depannya ini, apakah kuarantin di Malaysia atau karantina di Indonesia berlaku sampai kapan. Ya, mudah-mudahan nanti kuarantin ini bisa dihapuskan atau nanti dikurangi lagi. Jadi itu saja, mudah-mudahan bisa difahami. Jangan lupa share kepada yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.